Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Segala keagungan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengapa di dalam setiap kultum atau tausiah singkat pada channel YouTube kami memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang selalu bersyukur kepada Allah, orang yang selalu memuji kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memandang orang tersebut dengan pandangan rahmat-Nya. Allah Subhanahu wa taala akan menyayanginya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyayangi hamba-hamba yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perkara yang paling penting di muka bumi ini adalah perkara iman dan amal soleh. Akan tetapi hadirin yang dimuliakan Allah, tidak sampai situ saja. Amal kita harus dilandasi dengan ilmu yang betul-betul merujuk daripada kitabullah dan sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian membahas lagi perkara pentingnya solat. Solat adalah amalan yang pertama kali akan dipertanyakan ketika nanti di akhirat. Solat adalah amalan yang pertama akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah, bagaimana kita mengetahui solat kita benar atau salahnya dengan menggunakan daripada ilmu yang merujuk kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai hadirin solat kita 70 tahun kita solat kita siang malam kita solat kita sampai kita lelah kita solat, akan tetapi bernilai atau berbilang sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu amalan pun kecuali baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengambilnya langsung ke hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika Isra dan Mi'rajnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berhaji, maka melalui wahyu malaikat Jibril. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintah untuk kita berpuasa, maka melalui daripada wahyu malaikat Jibril. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintah amalan-amalan lainnya, maka melalui malaikat Jibril, kecuali solat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang mengambil di hadapan Allah Subhanahu wa taala perintah solat. Yang dulunya 50, daripada 50 waktu menjadi daripada 5 waktu. Akan tetapi yang 5 waktu pun masih banyak umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggalkannya, melalaikannya. Sedangkan kita semua tahu bahwasanya kemaksiatan yang terbesar adalah orang yang meninggalkan solat. Kenapa dikatakan seperti itu? Kenapa bukan berzina? Kenapa bukan minum khamar? Kenapa bukan membunuh? Karena ketika sudah meninggalkan solat, maka perkara-perkara seperti perzinahan,
seperti minum khamar atau minum mabuk-mabukan dan perkara pembunuhan, maka akan terjadi ketika orang sudah meninggalkan daripada perkara sholat. Karena apa hadirin? Karena inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ketika seseorang sudah tidak melaksanakan daripada perintah solat, maka masuklah perkara-perkara yang keji, masuklah perkara-perkara yang mungkar. Jadi ini harus dipikirkan hadirin, bagaimana solat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai sekarang kita tidak tahu solat kita diterima atau tidaknya. Akan tetapi ulama mengajarkan kepada kita bagaimana kita solat yang betul, yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, perkara yang terpenting sebelum solat yakni kita bersuci, kita beristinja atau bersuci, kita bagaimana pakaian dan diri kita betul-betul suci. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerima satu amalan kecuali yang betul-betul daripada suci. Maka dikatakan banyak orang disiksa di dalam kubur karena tidak memperhatikan daripada masalah istinjanya, tidak memperhatikan daripada najis yang terkena daripada celananya, yang terkena daripada sarungnya. Maka dalam adab-adab kita di dalam kamar mandi kita bersuci, maka banyak sekali ulama katakan hadirin. Dalam kitab Rodotul Ahbab juga banyak sekali adab-adab kita di dalam kamar mandi. Maka adab-adabnya sebagai berikut. Mungkin ketika saya menyebutkan atau ana menyebutkan tidak daripada kelengkapan, bisa kalian tanyakan lagi kepada ulama-ulama terdekat. Itulah pentingnya ada ulama di kampung kita. Itulah pentingnya ada ulama, ada seorang ustadz di kampung kita untuk dipertanyakan daripada ilmu-ilmunya, untuk dipertanyakan daripada masalah-masalah kita, masalah tentang ubudiyah, muamalah, muasyarah dan akhlak. Bagaimana ubudiyah kita betul yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, para tabi'in dan para solihin dan ulama-ulama salaf terdahulu. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita memasuki dalam kamar mandi, maka dikatakan hadirin, inilah yang dimaksud ibadah bukan hanya sekedar sholat, ibadah bukan hanya sekedar puasa, ibadah bukan hanya sekedar haji. Akan tetapi ketika kita 24 jam mengikuti daripada sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka akan dihitung daripada ibadah. Sebelum kita masuk daripada kamar mandi, maka kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Maka melangkahkan kaki kiri terlebih dahulu. Beda ketika kita ingin masuk masjid atau masuk tempat-tempat keagamaan, melangkahkan daripada kaki kanan terlebih dahulu. Akan tetapi ketika kita masuk daripada tempat yang kotor, masuk daripada kamar mandi kah, atau perkara-perkara yang kotor, maka mendahulukan daripada yang kiri atau mendahulukan daripada kaki kiri. Kemudian di dalam kamar mandi, kalau bisa, bahkan sangat dianjurkan hadirin, kita untuk buang air kecil, apalagi buang air besar dengan keadaan berjongkok. Kenapa hadirin? Kenapa lelaki juga harus dalam keadaan berjongkok atau posisi berjongkok? Karena ketika buang air kecil berdiri, apalagi kita sedang menggunakan daripada celana, maka akan menyiprat kemana-mana hadirin. Dan cipratan itu, percikan itu, yang mana ketika celana yang terciprat, yang terpercik daripada najis, yang terpercik daripada air buang air kita, maka akan daripada menjadi sebab solat kita akan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Maka bagaimana hadirin, perkara yang kecil saja kita perhatikan. Sekarang banyak hadirin yang kita risaukan, seorang muslim buang air kecil dengan posisi berdiri, yang mana posisi berdiri ini tidak dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dan menentang daripada sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika kita sedang daripada kepepet atau kita di mana saja pun, kita diusahakan untuk posisi kita jongkok hadirin. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam kamar mandi kita jangan terlalu lama, karena kamar mandi adalah tempat daripada tempat syaitan, yang mana ketika azan berkumandang, muazin mengumandangkan daripada azan, maka syaitan dan bala tentaranya singgah ke dalam kamar mandi atau WC. Maka kita jangan terlalu lama, dan adabnya ketika sedang azan berkumandang, jangan kita di dalam kamar mandi atau di dalam WC, karena jangan sampai banyak godaan-godaan syaitan, banyak godaan-godaan setan yang tidak nampak menempel di telinga kita. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak boleh menghadap daripada atau membelakangi daripada kiblat. Bahkan kita tidak boleh membelakangi atau menghadap kiblat, karena dilarang oleh Rasulullah SAW ketika beristinja atau buang air kecil atau besar, kita menghadap daripada kiblat atau membelakanginya. Kemudian yang tidak boleh dilakukan, yakni kita bernyanyi-nyanyi berlama-lama di dalam kamar mandi. Kemudian tidak boleh juga kita makan dan minum di kamar mandi. Dan tidak boleh kita melihat kemaluan sendiri. Ini yang belum semua orang tahu hadirin, bahwasanya kita tidak boleh melihat kemaluan sendiri. Kenapa sahabat Sayyidina Ali karamallahu wajhah dikatakan wajahnya diberikan kemuliaan karena tidak pernah melihat daripada kemaluannya sendiri. Ini dinukil dalam kitab-kitab, banyak sekali kitab yang menerangkan. Kalau saya pernah baca di dalam kitab Nazam ala kitab ta'lim, maka Sayyidina Ali ini dikatakan tidak pernah melihat daripada kemaluannya sendiri. Maka dari sini kita kesimpulan, kemaluan sendiri saja tidak boleh dilihat, apalagi kemaluan orang lain yang bukan mahramnya. Melihat daripada perkara-perkara yang bisa menjatuhkan kita dalam perzinahan. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, di dalam kamar mandi diusahakan kita memakai daripada tutup kepala. Diusahakan menggunakan daripada tutup kepala. Beda lagi halnya dengan ketika kita mandi. Ketika kita buang air kecil atau buang air besar, diusahakan menggunakan daripada tutup kepala. Kenapa? Karena di dalam kamar mandi ini tempat daripada tempat syaitan, dan syaitan itu buang air di kepala kita, dan kepala kita menjadi daripada bodoh atas agama. Maka ini adab-adabnya hadirin. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, diusahakan juga ketika di dalam kamar mandi kita mandi tidak telanjang bulat, yakni menggunakan basahan atau menggunakan pakaian dalam saja. Jangan sampai kita telanjang bulat, karena kita tidak tahu bahwasanya, karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan yang tidak nampak atau yang gaib ini lebih banyak daripada yang nampak. Jadi kita tidak tahu di sebelah kita ini makhluk halus melihat daripada kita. Maka jangan kita telanjang bulat ketika di dalam kamar mandi. Itu adab daripada adab di kamar mandi. Kemudian masih banyak lagi hadirin. Maka intinya jangan sampai baju yang terkena najis, baju yang terkena daripada percikan air kencing kita, terkena percikan air daripada buang air kita, maka kita gunakan sholat, maka itu tidak sah sholat kita.
Ini perkara daripada istinja. Masih banyak lagi hadirin. Maka selengkapnya bisa ditanyakan oleh ulama-ulama yang berada di kampung kita masing-masing. Ketika saya mau menerangkan, maka tidak cukup waktu 1 menit 2 menit. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah, yang bagi alaina, sebaiknya ke atas kita, baik ke atas kita untuk bersoan atau berziarah kepada ulama-ulama yang masih hidup. Maka semoga Allah SWT memahamkan kita atas agama, dan semoga Allah SWT menerima daripada amal kita, terutama amalan solat kita, dan Allah SWT jauhkan kita dari kebodohan. Semoga Allah SWT memberikan kita ilmu yang mana ilmu itu bermanfaat bagi kita, keluarga, dan seluruh umat baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terpenting dukung terus dakwah media kami dengan doakan dan subscribe channel YouTube kami. Semoga kami tambah semangat lagi dalam membuat daripada video-video kebaikan. Jadi umat akhir zaman ini sudah dimudahkan ketika kita mengajak kebaikan dimanapun itu, mengajak manusia taat kepada Allah, mengetahui daripada perintah Allah, maka akan dihitung daripada pahala. Orang yang mendengarkan, orang yang berbicara, orang yang menyampaikan kepada orang lain, mengesernya, akan mendapatkan pahala daripada pahala jariyah. Semoga Allah SWT memahamkan kita dalam agama. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.